Sudah mulai 6:30 ya. Izin saya buka acara kita ya Bapak Ibu ya. Manasik, pemantapan manasik kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil lihat-lihat mana tahu ada jamaah yang mau ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin ya, mau ke sini. Soalnya beliau juga mungkin sudah sering umrah ya. Jadi kalau seandainya nggak ikut juga nggak masalah. Keluarga Pak Andi. Dan juga kan kemarin di Indonesia sudah pernah umrah ya. Jadi ini memang apa ya, fasilitas tambahan aja untuk mengingatkan Bapak Ibu. Adapun yang nanti seandainya tidak ikut, nanti kita share juga pantangan ihram, sunnah-sunnah ihram di grup, insya Allah. Gimana kabarnya semua Bapak Ibu? Sehat ya, Alhamdulillah. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat semua. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, dan insya Allah semuanya bisa ikut berumrah besok. Amin ya rabbal alamin. Dengan dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang seandainya memang kurang fit ya, mungkin yang sudah tidak sanggup jalan, seandainya ingin nanti naik kursi roda atau skuter, boleh sampaikan dengan kita. Nanti kita uruskan bagaimana ini teknisnya seperti itu. Tapi saya yakin insya Allah semuanya kuat ya. Bismillah, kita umrah jalan kaki. Seperti baginda Rasulullah SAW. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Diyufur Rahmah. Kita mulai manasik kita ini dengan rukun umrah. Bapak Ibu, yang terpenting dari umrah ini adalah melaksanakan semua rukunnya. Ya, rukunnya berapa Bapak Ibu? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5 ya. Tambahannya di mana? Di tertib. Ya. Jadi yang pertama itu dalam rukun umrah adalah niat atau miqat. Nah, di mana insya Allah kita akan melaksanakan miqat di Bir Ali. Nah, tepatnya di sekitar kota Madinah ini. Insya Allah yang dari Madinah itu disunnahkan untuk miqat di Bir Ali. Karena baginda Rasulullah SAW ketika haji dan umrah miqatnya di Bir Ali. Menuju dari Madinah ke Mekah. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama Bapak Ibu miqat di Bir Ali. Setelah miqat dari Bir Ali, teknisnya nanti yang di kereta yang akan bersama saya itu nanti kita turun di stasiun. Ya, turun di stasiun, dan yang menggunakan bus akan lanjut nanti berjumpa di hotel. Seperti itu Bapak Ibu teknisnya. Dan juga apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita kerjakan di Bir Ali, yakni yang pertama adalah sholat sunnah ihram. Itu sunnahnya Bapak Ibu ya. Adapun rukunnya hanya niat saja. Sholat sunnah ihram, setelah sholat sunnah ihram kita akan berkumpul di meeting point, baru nanti kita melaksanakan niat bersama-sama. Adapun untuk pelaksanaan niat, pelaksanaan umrah, insya Allah nanti akan saya bimbing doanya. Jadi insya Allah Bapak Ibu hanya tahu ilmunya dulu, kalau nanti seandainya teknisnya akan kita bimbing semuanya insya Allah. Kalau ada nanti yang dibingungkan boleh ditanyakan ya. Ini miqat Bapak Ibu. Sebelum ke miqat, nanti setelah ini Bapak Ibu sekitar jam 9, jam 10 akan melaksanakan sunnah-sunnahnya dulu, sunnah-sunnah ihramnya. Jadi ihram dan miqat itu mirip ya Bapak Ibu ya. Berihram itu artinya kita bermiqat. Bukan berarti kita memakai pakaian ihram kita sudah ihram, bukan. Yang dikatakan kita berihram itu kita memakai pakaian ihram dan bermiqat. Itu yang dikatakan ihram. Jadi sebelum bermiqat atau sebelum berihram, apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama nanti Bapak Ibu sebelum mandi ihram ya, sunnahnya apa? Memotong kuku, mencukur bulu-bulu yang ada di tubuh ya, itu sunnah. Dan juga memakai wangi-wangian tapi di badan ya, dalam konteks di badan, bukan di pakaian ihram. Jadi diperbolehkan pakai deodoran boleh. Dan kalau misalnya seandainya mau make up yang tidak berlebihan. Jadi seandainya mungkin bibirnya dilembapin ya nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Kalau hanya sekedarnya saja insya Allah boleh. Jadi kita laksanakan sunnah-sunnahnya dulu sebelum mandi. Seperti tadi potong kuku, mencukur dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan mandi ihram. Mandi ihram sama Bapak Ibu ya. Seperti mandi wajib atau mandi besar. Yang penting
kita yakin bahwasanya diri kita ini dalam keadaan suci. Nah, itu aja intinya. Setelah miqat, barulah Bapak Ibu pakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihram, jangan lagi pakai wangi-wangian. Wangi-wangiannya sebelum atau setelah mandi. Nah, boleh setelah mandi. Jangan setelah memakai pakaian ihram. Untuk ibu-ibunya pakaian ihram yang disetujui apa? Putih. Saya pakainya hitam. Hitam ya? Ya, untuk warna tidak ada masalah ya. Jadi kesepakatan ibu-ibu aja sekalian, mau putih silahkan, mau hitam silahkan. Yang penting laki-laki. Yang penting laki-laki harus putih ya. Pakai pakaian putih. Putih aja ya Pak ya. Ada yang mau hitam mungkin? Iya. Jadi kalau laki-laki, inti dari pakaian ihram itu 3 ya. 3 kalau misalnya mengikut. Yang pertama 2 lapis ya, atas bawah. Yang kedua tidak menutup kepala atau tidak berjahit. Yang ketiga tidak menutup mata kaki. Itu saja. Jadi nanti diperhatikan untuk bagian ihram bawahnya tidak menutup mata kaki. Ya, setelah itu pakaian ihram atas itu terserah. Nanti akan saya praktekkan. Ada beberapa cara untuk pakaian ihram atas yang mana yang mudah, fleksibel dan juga tidak mudah jatuh-jatuh. Nah, nanti akan saya praktekkan. Dan kalau untuk bapak-bapak mungkin yang diperhatikan adalah jangan memakai penutup kepala. Itu saja. Jadi kalau bisa sebelum ihram pun udah tidak memakai tutup kepala. Biar apa? Biar tidak kebiasaan. Nah, takutnya kan kita yang mungkin biasa pakai robe atau pakai peci, nanti karena dari awal pakai, takutnya kelupaan sampai seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut setelah ihram ya, memakai ihram. Mohon maaf. Setelah kita pakai pakaian ihram, kalau bisa nanti zuhur sudah pakai pakaian ihram yang laki-laki. Jadi setelah zuhur kita sudah tidak sibuk lagi pakai pakaian ihram. Nah, kalau untuk urusan pakaian dalam untuk laki-laki itu apa ya? Terserah kita. Maksudnya mau dibuka sebelum sholat zuhur atau nanti bukanya ketika beralih itu terserah. Yang penting jangan sampai lupa. Kalau saya ditanya, saya bukanya sebelum zuhur. Jadi sudah nggak sibuk-sibuk lagi nanti pakai kresek dan segala macam nyimpennya. Jadi sebelum zuhur udah bersih. Udah nggak ada lagi yang dipikirin. Tapi seandainya memang Ustadz saya biasanya setelah dibir ali baru dibuka, nggak masalah juga. Yang penting bawa kreseknya Pak ya. Karena kejadian kemarin tuh nggak bawa tas. Kan ribet kan Bu. Jadi akhirnya dibuang. Ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja ya. Dan insya Allah nggak perlu diperiksa ya Pak ya. Nanti ibu yang mahram saja yang mengingatkan. Saya hanya udah ya Pak ya, nah, gitu. Atau mungkin Ustadz Alif nanti yang meriksa saya. Yang penting untuk bapak-bapaknya, kalau bisa kita terbuka saja. Jangan kayak kemarin ya kasusnya, dia belum buka. Tapi karena saya mungkin ngomongnya, Pak sudah dibuka gitu kan. Karena mungkin dia malu ya jawabnya. Dibilangnya sudah. Akhirnya udah niat masih pakai. Jatuh dam ya Pak ya. Jadi ada sanksinya di situ. Jadi kalau bisa kalau misalnya memang belum dan mau niat, nggak apa-apa. Kita kasih waktu untuk ini membukanya gitu. Untuk ibunda semuanya, yang terpenting dari ihram itu menutup aurat. Ya, menutup aurat dari semua penjuru. Jadi aurat perempuan itu kan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau mau pakai handsock mungkin ya yang menutup sini aja. Jadi telapak tangannya dibiarkan terbuka, terlihat ya. Dan juga saya anjurkan pakai yang segini aja nggak apa-apa. Ditakutkan nanti ketika mungkin mengangkat tangan tersingkap ya. Jadi menjaga auratnya boleh pakai handsock. Kalau nggak ada di sini banyak jual. Dan juga yang pakai cadar nanti bisa dibuka cadarnya. Kalau masker gimana Ustadz? Kalau masker ini ada 2 opsi. Kalau seandainya memang mengharuskan untuk memakai masker, mungkin karena sakit, nggak apa-apa ya. Karena dorori ya, karena diperbolehkan kalau seandainya ada uzur di situ. Tapi kalau memang hanya untuk gaya-gaya atau memang pengen pakai, saya rasa dilepas aja. Seperti itu. Itu untuk yang perempuan. Dan juga pakaiannya yang tidak bermegah-megahan. Itu aja sih. Yang penting menutup aurat, tidak menerawang, sudah cukup. Ustadz, seandainya nanti kita sudah berihram ya, pakai pakaian ihram, nanti ketika di sana diganti gimana? Baiknya pakai yang
pakaian yang akan kita bawa untuk menuju ihram, menuju umrah, seperti itu. Tapi seandainya memang mungkin dalam perjalanan menuju kota Mekah ini mungkin kotor atau terkena najis, boleh nanti diganti ketika sampai di hotel. Jadi Bapak Ibu, setelah nanti sampai di Mekah, kita check-in dulu. Check-in dulu, bersih-bersih dulu ya, wudhu dulu semuanya segala macam. Buang hajatnya semuanya, baru nanti dalam keadaan berwudhu, baru nanti kita menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah. Jadi ada waktu untuk bersih-bersih dulu. Jadi bukan berarti kita sampai di Mekah langsung umrah, tidak ya. Seperti itu. Itu tadi masalah miqat ya Bapak Ibu ya. Setelah miqat, kita perbanyak talbiyah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Seperti itu. Sampainya di Mekah, seperti yang saya bilang tadi, check-in hotel, makan malam. Setelah makan malam nanti kita tentukan jam yang paling fleksibel ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa mungkin istirahat sebentar, baru melaksanakan umrah. Nah, masuk kita ke rukun kedua Bapak Ibu. Apa itu? Tawaf. Ya. Nah, tawaf berapa kali Bapak Ibu? 7 putaran. Ya. Dimulai dari Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Lanjut sampai di rukun Yamani. Membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kamu ditambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad kembali, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Segitu cukup. Adapun ingin membaca bacaan yang dari buku ya, silahkan. Tapi ahsannya lebih baik kita berdoa aja, berdoa masing-masing. Nanti ketika mungkin sudah habis bacaannya, belum sampai rukun Yamani, boleh Bapak Ibu doa aja. Doa, sholawat, zikir ya. Baca Quran juga boleh. Jadi kalau bisa, kita jangan berhenti lisan kita ini untuk berdoa, bermunajat kepada Allah, bersholawat. Jangan sampai kita diem. Kalau memang sudah habis doanya segala macam, zikir aja, sholawat. Kalau memang nanti saya pimpin doanya, yang ingin ikut silahkan. Yang tidak ingin ikut, yang ingin doa pribadi juga silahkan. Karena tidak ada kewajiban untuk membaca doa yang di buku Bapak Ibu. Adapun ini hanya anjuran dari ulama, seperti itu ya. Tadi sudah 1 putaran ya, dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Untuk memastikan bahwasannya kita sudah sampai posisinya sejajar dengan Hajar Aswad adalah melihat lampu yang sebelah kanan itu lampu hijau. Jadi ada lampu hijau. Kalau seandainya kita sudah sejajar dengan lampu hijau, artinya kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad, seperti itu. Jadi seandainya saya sudah di depan Bapak Ibu, sejajar dengan Hajar Aswad, bukan berarti ibu bapak yang di belakang sejajar juga. Nah, jadi saya bilang nanti ibu bapak yang di depan lambaikan tangannya. Nah, jadi yang belakang ketika sudah sejajar baru melambaikan tangan. Nah, seperti itu. Agar apa? Agar kita dapat kesempurnaan ihramnya. Agar dapat kesempurnaan umrahnya. Karena memang banyak sekali yang belum sampai di Hajar Aswad mereka sudah mengangkat tangan. Iya, karena yang depannya udah. Nanti kalau bisa kita memang sebelum Hajar Aswad itu kita sedikit merapat agar apa? Agar posisi yang depan dan yang belakang itu sejajar. Nah, jadi sama-sama menghadap ke Hajar Aswad. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut setelah 7 putaran ya alhamdulillah. Nanti berhentinya di mana? Di Hajar Aswad yang ke-7. Nah, selanjutnya nanti kita ambil ke kanan ya. Ke kanan itu sejajar dengan makam Ibrahim. Tapi biasanya itu sangat ramai, sangat kredit. Kalau memang kita dapat sholat di belakang makam Ibrahim sunnahnya, maka kita sholat di situ. Sholatnya apa? Sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunnah tawaf karena Allah Ta'ala. Bisa. Usolli sunnah tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Sholatnya masing-masing Bapak Ibu. Kalau memang tidak bisa di belakang makam Ibrahim, boleh bergeser ke kanan sedikit. Biasanya itu lebih lapang. Nanti kita lihat kondisinya bagaimana. Insya Allah kan malam Selasa ya. Kita doakan malam Selasa biasanya tidak terlalu kredit. Karena kreditnya itu biasanya malam Jumat. Malam Jumat Masya Allah. Semua sisi itu hampir tidak ada yang kosong. Tapi ini insya Allah malam Selasa ya. Ya kita doakan semoga lancar semuanya ya. Tidak terburu-buru juga tidak tergesa-gesa. Dan semuanya umrahnya lancar. Amin ya rabbal alamin. Setelah sholat sunnah tawaf, sunnahnya juga kita meminum air zam-zam. Adapun biasanya kita setelah sholat sunnah tawaf itu berdoa dulu. Berdoa sendiri-sendiri, setelah itu baru berdoa bersama. Setelah minum air zam-zam, Bapak Ibu, barulah kita masuk ke rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Nah, dari makanut tawaf ya, mataf itu ke sa'i, nanti ke kiri Bapak Ibu. Ada bacaannya mas'a, tempat sa'i. Insya Allah juga semuanya akan kita arahkan.
Jadi kalau bisa Bapak Ibu jangan ada yang terpisah. Nah, kalau memang mau terpisah, mungkin pengen minum air zam-zam yang di sana, mungkin izin dengan kita. Bisa Ustadz Alif, Ustadz Fatur, saya, Ustadz Andi, atau ke temannya juga boleh. Biar nanti kita tunggu Bapak Ibu. Karena biasanya dari mataf itu, dari makan tawaf itu ke tempat sa'i kan agak sedikit ada jalan beda gitu. Nah, takutnya nanti terpisah dari rombongan. Maka dari itu nunggu full semua jamaah baru kita menuju ke sa'i. Ya, kalau bisa semuanya kita kompak Bapak Ibu ya. Kalau ada masalah diberitahu, kalau ada yang ingin mungkin keluar dari barisan diinfokan. Sebelum kita masuk ke tawaf ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Sebelum masuk ke sa'i, ketika tawaf itu Bapak Ibu kita wajib bersuci. Jadi wudhu harus dijaga. Tapi kalau sa'i gimana Ustaz? Sa'i nggak masalah. Dalam keadaan wudhu batal juga boleh. Tapi jangan disengaja. Jangan pula ketika udah sa'i buang angin. Ya. Kalau memang sudah tak tertahankan kali ya Bapak Ibu ya, daripada jadi penyakit boleh. Tapi jangan disengaja. Seperti itu. Tapi dalam konteks tawaf itu harus dalam keadaan bersuci. Seperti itu. Nah, ada dua opsi ketika kita memang qadarullahnya ingin buang angin ketika tawaf. Jadi ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu bisa izin dengan kita. Jadi seandainya nih di putaran ke-6 Bapak Ibu batal wudhunya. Jadi izin dengan kita, Ustadz saya batal, saya mau wudhu. Boleh. Keluar dulu, ambil wudhu. Kalau ada spray silahkan spray. Kalau misalnya dekat dengan tempat wudhu, boleh wudhu di situ. Atau wudhu dengan air zam-zam biasanya. Karena tidak memungkinkan untuk keluar. Nah wudhu Bapak Ibu, setelah wudhu lanjut putaran ke-6. Jadi bukan mulai dari putaran awal. Tadi karena batalnya di putaran ke-6, lanjutnya 6, 7. Setelah itu sholat sunnah tawaf baru gabung ke barisan. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, seandainya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak takut tersasar, ya, takutnya terpisah dari rombongan, maka boleh ikut dulu sampai putaran ke-7, ya. Nah, ketika itu kan jamaah itu sholat sunnah tawaf. Baru setelah putaran ke-7, Bapak Ibu bisa wudhu. Wudhu baru lanjut tadi putaran yang batal. Nanti bisa kita tunjukkan tempat wudhunya atau kita arahkan di mana wudhunya seperti itu. Jadi ada dua opsi ya. Tapi saya yakin insya Allah semuanya kita lancar. Ini hanya opsi seandainya darurat saja, dorori seperti itu. Tapi saya yakin insya Allah semuanya bisa menjaga wudhunya ya. Dan terlebih-lebih kita minta sama Allah Bapak Ibu. Ada yang memang suka beser ya, atau suka buang angin, tapi karena minta sama Allah ya, untuk dilancarkan, dimudahkan, sampai akhir pelaksanaan umrah nggak ada terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Jadi intinya sebelum melaksanakan umrah atau ketika pelaksanaan umrah, minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah pelaksanaan umrahku. Ya Allah lancarkanlah pelaksanaan umrah ini. Sampai nanti tahallul. Karena ketika sudah tahallul, maka sudah lepas pantang larang ihram, ya. Masuk kita ke rukun yang ketiga Bapak Ibu, yaitu sa'i. Sa'i itu bukan 7 putaran ya, tapi 7 kali. Jadi jangan salah. Mulainya di Safa menuju ke Marwah sekali. Marwah ke Safa sekali, berarti udah 2 kali. Ini yang harus Bapak Ibu ingatkan temannya, ingatkan diri sendiri. Karena memang banyak kejadian ketika terpisah totalnya jadi 14. Iya, kita sudah siap karena Bapak itu tadi agak lambat jalannya, katanya dia mau sa'i sendiri, silahkan, ya kan? Tapi dihitung, ya jangan sampai kita udah 7, Bapak berapa? Baru 3 katanya. Kok 3 dalam hati saya? Sedangkan kita udah 7. Ternyata dia muternya Safa ke Safa. Jadi satu putaran, bukan 1 kali gitu ya. Jadi intinya kalau tawaf itu 7 putaran, kalau sa'i 7 kali. Dari Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 1 kali, berarti totalnya 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya dihitung putarannya itu ada 3,5. Seperti itu ya. Kalau dihitung putaran 1, 2, 3, setengahnya nanti selesainya di Marwah. Mulainya dari Safa, selesainya di Marwah. Kalau mungkin bingung hitungannya seperti ini. Posisi ada di Marwah. Kira-kira 3 atau 4 ya? Berarti berapa? 2, 4, 6. Berarti antara 3 dan 4 berarti? Berapa? Marwah. Antara 3 dan 4 berarti?
Empat. Tiga. Berapa? Tiga. Safa ke Marwah. Ke Safa lagi 2. Ke Marwah lagi berarti 3. Berarti kalau misalnya di Marwah ini posisinya antara bingungnya 3 atau 4 berarti 3. Nggak mungkin 4 karena 4 di Safa berarti. Nah gitu ya Bapak Ibu ya ngitungnya. Tapi kalau bingungnya 2 atau 4 seandainya memang bingung sekali, ambil yang terkecil. Ya, misalnya nih udah 5 atau 7. Nah, gitu kan. Kalau di Marwah ini udah 5 atau 7, maka ambil yang 5. Karena daripada kita ambil yang 7, ternyata kita masih 5, Bapak Ibu. Ya. Seandainya dibingungkan putarannya yang sama-sama ganjil atau sama-sama genap, maka ambil yang terkecil. Tapi seandainya di Marwah ini bingungnya 3 atau 4, berarti ambil yang 3 karena nggak mungkin 4. Karena 4 itu ada di Safa. Seperti ya Bapak Ibu. Ganjil itu di Safa, genap itu di Marwah. Nah, seperti itu. Selesailah Bapak Ibu putaran 7 kali. Nah, 7 kali, bukan 7 putaran. 7 kali di Safa dan Marwah. Pelaksanaan sa'i. Untuk doa di Safa Marwah Bapak Ibu tidak ada doa khusus, ya. Jadi boleh nanti ikutin saya sebagai pembimbing doanya. Dan ketika saya diam, Bapak Ibu jangan diam. Maka itulah waktunya kita doa sendiri-sendiri, doa masing-masing. Karena ketika pelaksanaan umrah ini, inilah doa yang mustajab. Ketika itu doa kita akan tidak ada hijab antara kita dengan Allah, Bapak Ibu. Maka doakan apapun yang Bapak Ibu inginkan, baik dunia maupun akhirat. Jadi jangan berhenti di urusan dunia aja, tapi urusan akhirat juga harus. Ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setelah itu Bapak Ibu selesailah di Marwah. Setelah di Marwah nanti kita ambil tempat yang sedikit apa ya, bisa kumpul ya gitu untuk tahallul. Tapi biasanya ada askar. Jadi seandainya memang tidak memungkinkan di Marwah, kita keluar sedikit ke kanan. Tapi seandainya nggak ada askar, biasanya di situ tahallulnya. Nanti kita lihat kondisi bagaimana baiknya. Seandainya di Marwah ada askar, berarti kita ambil luar. Tapi kalau misalnya memang tidak ada askar, di situ kita tahallulnya Bapak Ibu. Untuk yang perempuan ya, saya mohon sekali karena itu masih dalam pelaksanaan umrah ya, belum selesai tahallul, maka dari itu tahallulnya di dalam hijabnya. Karena ini banyak kesalahan, mereka keluarkan rambutnya dan tahallul. Kelihatan aurat batal ihramnya. Maka dari itu masukkan tangan ke dalam, di dalam. Seberapa Ustadz? 1 ruas jari. Itu pendapat Imam Syafi'i, 1 ruas jari. Yang laki-laki yang ingin langsung tahallul botak, silahkan. Nanti langsung ke barbershop, dibotak aja. Itu afdolnya. Tapi seandainya ingin tidak botak ya, maka berapa? 1 ruas jari juga. Kalau Imam Syafi'i bilang 3 kali. Jadi kanan sekali, atas sekali, kiri sekali. Seperti itu. Tapi kalau memang pingin botak, lebih baik langsung aja. Nggak usah tahallul dulu. Langsung tahallulnya di barbershop. 10 real biasanya gitu. Belum lagi kita duduk mau tahallul, udah langsung ayo barbershop katanya gitu. Itu untuk yang laki-laki. Tapi kalau pengen tahallulnya di umrah kedua juga silahkan. Jadi itu terserah Bapak Ibu, terserah bapak-bapaknya. Ya. Guntingnya nanti yang punya boleh dibawa, saya juga bawa biasanya. Ganti-gantian aja nggak masalah. Afdol dari tahallul itu botak sebenarnya. Tapi seandainya memang tidak pengen botak, nggak masalah juga ya Ustaz ya. Ya. Yang motong boleh saling memotongkan atau saya yang motongkan juga boleh. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya yang motong tuh harus yang udah tahallul, itu tidak benar. Jadi seandainya bapak dengan ibu ya suami istri ingin saling memotongkan silahkan ya. Tapi jangan pula ibu ini yang bukan mahram ya. Harus yang sudah mahram. Kalau ibu-ibu berarti dipotongkan dengan ibu-ibu juga. Ya. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kalau yang laki-laki dengan perempuan harus yang sudah mahram. Seperti itu ya. Selesai tahallul, nanti biasanya itu pukul 1 atau pukul 2. Kalau cepat mungkin pukul 1 pagi. Selesai tahallul mungkin yang ingin itikaf silahkan. Yang ingin pulang ke hotel juga silahkan. Maka setelah tahallul selesailah rangkaian umrah kita Bapak Ibu.
Ada mungkin pertanyaan seputar pelaksanaan umrah? Boleh pakai sampo. Boleh. Boleh. Sabun dan sampo bukan dari bagian wangi-wangian. Tahu motor sendiri bisa. Ya? Bisa motor sendiri. Kalau Boleh. kaki itu boleh nggak? Ya gimana? Sebelah kiri kamar mandi untuk yang apa potongnya. Boleh, boleh. Maka itu afdolnya. Yang sebelah kiri. Iya, iya. Kalau memang ingin tahallulnya di toilet atau di hotel juga silahkan. Ke hotel juga boleh. Sampai di hotel baru tahallul. Cuman kan jangan lupa, nah itu dia. Karena ketika kita belum tahallul, itu pantang larang ihram itu harus kita jaga. Seperti itu. Takutnya batal. Maka harus disegerakan. Lebih cepat lebih baik. Benar. Baiklah, Bapak Ibu. Motornya pas pada saat baju ikram ya. Kalau di hotel tetap harus pakai baju ikram ya. Iya. Karena belum selesai, masih rangkaian ihram. Makanya orang yang botak itu masih dalam keadaan ihram, pakai pakaian ihram. Toilet kalau yang pesai ataupun Iya. daerah mana dekat bisa. Kalau untuk toilet ya, mohon maafnya untuk buang air besar, buang air kecil itu jauh sekali. Tapi kalau untuk wudhu biasanya sudah ada disediakan tempat wudhu yang dekat. Cuman itu kalau dari tempat pelataran tawaf itu jauh juga. Maka dari itu biasanya orang wudhunya pakai air zam-zam atau spray. Wudhu spray. Kalau di saya juga jauh ya toiletnya. Kalau di sa'i ya harus keluar dari rangkaian sa'i toiletnya. Gimana Pak? Iya. Kenapa di Mekah bersentuhan sama lawan jenis tidak Ya, dibatalkan? oke. Nah ini biasanya sering ditanyakan Bapak Ibu ketika tawaf ya. Biasanya tawaf ya. Karena tawaf itu qadid ya. Jadi batal wudhu itu ketika kita buang angin, buang air besar, buang air kecil ya. Adapun jika bersentuhan tidak disengaja, ya, itu konteksnya tidak disengaja, maka tidak dibatalkan karena kita mengambil mazhab Maliki. Karena kalau kita mengambil mazhab Syafi'i ketika tawaf maka tidak akan selesai Bapak Ibu. Karena mau nggak mau kita akan tersentuh secara tidak sengaja. Tapi karena karena bersentuhan itu tidak membatalkan, jangan pula disengaja. Itu mengambil kesempatan. Tapi saya yakin insya Allah kita nggak ada pikiran seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin semuanya udah pada nangis ya, pada doa semua, nggak ada kepikiran untuk. Kalau suami istri berarti boleh gandengan nggak, Ustaz? Kalau suami istri saran saya mungkin pegang ihram aja atau pegang mukena ya. Karena ditakutkan kan seperti itu. Kayaknya lebih baik agak terpisah aja. Iya ya, suaminya di kanan, istrinya di sini. Ya, harus ada. Iya, seperti itu. Sebelum kita Bapak Ibu ya bubar, yang terpenting lagi adalah pantang larang ihramnya. Jadi nanti setelah bermikot, maka jatuhlah tempo bahwasanya pantang larang ihram itu sudah berlaku. Apa saja? Yang pertama, ketika kita sebelum mandi ihram itu sunnahnya apa? Memotong kuku, pakai wangi-wangian, mencukur bulu. Maka setelah kita bermikot itu sudah tidak diperbolehkan. Ya, potong kuku udah nggak boleh, pakai parfum sudah nggak boleh, wangi-wangian. Kalau bisa, misalnya Bapak Ibu di tasnya ada wangi-wangian ya, ada parfum, dikeluarkan aja, dimasukkan koper aja. Ditakutkan setelah bermikot rogoh-rogoh kena parfum. Bawa tas boleh tadi. Boleh. Oh iya, adapun kalung, syal, tas, apa lagi? Kacamata. Apa? Bantal. Betul apa ini? Tidur di masjid. Oh, bantal ya jangan dibawa umrah dong. Ya. Tas, kalung, syal itu sebagai dari aksesoris. Kacamata juga itu aksesoris. Tapi jangan pula kita lobby aksesoris ya. Jatuhnya menutup ke kepala, nggak boleh. Seperti itu. Jadi ketika rangkaian tawaf atau sa'i itu boleh pakai tas. Tapi saran saya bawa yang seperlunya aja. Kenapa? Lumayan juga itu Bu, kalau bawa tas yang gede gini. Lumayan itu bahu kita. Bawa ini aja, tas sandal. Ya, bawa tas sandal. Jadi nanti ketika masuk, tas sandal dipakai, udah digantung. Untuk tempat sandalnya. Karena kita nggak bisa ngeletak sandal di situ. Di Masjidil Haram tuh nggak bisa. Nggak kayak di Masjid Nabawi ya, ada raknya, kita letak. Terus nanti kita selesai sholat bisa kita ambil. Di Masjidil Haram nggak. Jadi kita masuknya di pintu mana, keluarnya di pintu mana. Gitu. Masuk sama keluarnya biasanya pintunya beda. Maka dari itu kita bawa plastik ya, atau bawa tas. Gitu.
Kembali ke patang ihram, Bapak Ibu. Setelah bermikot tadi, potong kuku udah nggak boleh ya. Terus tadi pakai wangi-wangian. Dan juga tadi mencukur bulu udah nggak boleh. Atau iseng-iseng cabut bulu hidung, bulu mata, bulu semuanya udah nggak boleh. Dan kita yang rambutnya panjang kalau bisa dikurang-kurangin pegang-pegang rambut ya. Takutnya nanti rontok. Tapi seandainya memang rambutnya modelan rontok ya, yang memang nggak disentuh pun udah rontok gitu, ya nggak apa-apa. Jangan pula bingung ibu kan, dikit-dikit rontok gimana? Kalau yang perempuan kan itu dalam keadaan hijab ya. Seandainya ketika membuka hijab rontok, memang modelan rambut rontok, ya nggak apa-apa. Jangan pula bingung ya Bu ya. Kok ini rontok gimana gitu. Kan nggak mungkin botak ya Bu ya. Itu sudah nggak boleh. Terus apa? Jidal, rofas udah nggak boleh. Berdebat ya, berkata-kata yang tidak baik. Apalagi sampai berantem ya. Jidal itu nggak boleh. Berdebat aja nggak boleh, apalagi berantem. Berkata-kata yang kotor nggak boleh. Nah itu membunuh hewan nggak boleh, apalagi tumbuhan juga nggak boleh. Konteksnya sengaja ya nggak boleh. Kalau nggak sengaja nggak masalah. Seandainya ada semut ya Bapak Ibu di Bir Ali, jalan nggak sengaja keinjak semut ya nggak apa-apa. Tapi biasanya di Bir Ali itu banyak tumbuhan sama serangga, maka itu yang dihindari. Tapi kalau nyamuk, lalat, insya Allah nggak ya, nggak ada. Nyamuk kadang kebiasaan. Ya. Kayaknya di Bir Ali untuk saat ini nyamuk nggak ada. Dipikirin Pak. Ya. Kita kan agak lama jeda waktunya ya, sampai dari kita datang ke hotel sampai kita mulai umroh. Itu kalau seandainya di kamar kita tidur, habis itu kita ke toilet sikat gigi atau gimana? Sengaja atau enggak? Ya. Kadang-kadang suka kan habis Kan bangun tidur kebiasaan, langsung kan? cari sikat gigi apa gimana? Ya. Itulah gunanya saling mengingatkan, saling mengingatkan. Kalau bisa semuanya dijaga, semuanya dijaga. Kunci aja Ya. kamar mandi. Jadi kalau bisa juga Bapak Ibu, Ini parah. tapi ini betul menjaga kan, menjaga. Kunci aja kamar mandinya. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, setelah bermikot, kalau bisa sampo sabun juga udah nggak boleh. Jadi ketika mandi ihram itu masih dibolehkan, ketika sudah itu dijaga. Kenapa? Karena kita mengambil kesempurnaan ihram. Kalau bisa cuci tangan juga jangan pakai sabun, ya. Seperti itu. Untuk yang laki-laki, setelah setelah pakai ihram, seandainya ke toilet dan seandainya ingin buka bagian atas atau bagian bawah, silahkan. Tapi langsung segera dipakai lagi. Mungkin mau buang air besar atau buang air kecil yang ditakutkan terkena najis, maka boleh dibuka dulu. Tapi bukanya di dalam kamar. Ya. Maksudnya di dalam kamar mandi. Untuk ibu-ibunya juga, kalau bisa walaupun sesama perempuan, auratnya juga dijaga. Jadi seandainya ingin buka hijab, di toilet aja. Karena kan sebentar itu Bapak Ibu, dari check-in, makan malam, terus lanjut umrah itu kan sebentar. Jadi kalau bisa dijaga. Apalagi yang satu kamar berdua sama suami istri. Itu harus sangat-sangat dijaga. Karena kita menjaga ini Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin ada yang bilang, nggak mungkin lah Bapak Ibu ya. Nggak mungkin lah, karena kita sudah berihram. Tapi syaitan itu nggak ada yang tahu. Maka dari itu saling menjaga. Kalau bisa juga nanti duduknya di bus, suami istri dipisah aja. Ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena kan nggak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Lagi tidur mungkin lagi tidur Ya itu kan. Itu kan. Itu Ya. parah. Bahaya Pak. Makanya laki-laki kalau bisa sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dari sini, dari hotel kita nanti bareng-bareng ke Bir Ali. Iya, bareng-bareng ke Bir Ali, setelah dari Bir Ali baru mengantarkan yang naik kereta. Oh gitu. Ya, baru nanti yang naik bus lanjut ke Mekah. Baru nanti kita bertemu di kota Mekah. Umrahnya gimana? Bareng-bareng. Dan alhamdulillah grup kita dapat kesempatan pakai audio hajj atau transmitter ya. Jadi insya Allah nanti semuanya dapat satu-satu, bisa koordinasi lebih baik insya Allah. Jadi misalnya siapa nih? Bang Fatur di mana Bang Fatur? Ketemu di sini gitu. Nanti insya Allah Bapak Ibu dengar semuanya. Seperti itu. Atau titik kumpulnya di sini Bapak Ibu ayo merapat gitu. Nggak perlu saya, ayo Bapak Ibu, Bapak Ibu. Cara makainya dipencet ya kalau? Ya dipencet. Nanti pokoknya sebelum kita melaksanakan umrah, semuanya udah dalam keadaan on. Dan alhamdulillah transmitter kita ini transmitter yang yang terbaru. Jadi nggak bisa jaringan orang lain itu masuk ke kita, nggak bisa. Kan biasanya gitu ya Pak ya. Radio Arab masuk. Tiba-tiba azan. Loh, Pak Ustadz kok azan katanya. Jadi ini insya Allah
punya kita yang satu gelombang untuk kita aja. Alhamdulillah. Tapi untuk yang perempuan dijaga karena kan di dalam hijab itu ya. Jangan sampai nanti lepas. Soalnya Van Diego menetapkan bahwasanya kalau kehilangan dendanya $50. Ya, jadi sering-sering dicek. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu ketat ya. Berarti bapak-bapak juga ini, bapak-bapak. Karena kita modelan yang kayak airport gitu, bapak ibu. Satu gini, nempel. Yang gantung atau cuma Bukan yang hanya nempel di kuping. Iya, kayak airport gitu kayak. Tapi ini airport versi gede. Ustaz, Salif ada yang mau tambahin? Aman ya? Ya, dan juga Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan kota Madinah ini, sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, yang terpenting itu kembali lagi, niat. Ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu yang harus diingat Bapak Ibu. Sebelum melaksanakan umrah ini apa? Konteks dari ibadah umrah ini, lillah. Ya. Kalau bisa ketika nanti kita beranjak menuju kota Mekah, kita banyak istighfar, kita banyak sholawat, kita minta ampun kepada Allah. Jangan sampai niat-niat kecil kita, ya, yang bukan karena Allah ini terhalang. Jadi tidak sempurna niat kita. Maka dari itu kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, agar pelaksanaan umrah kita ini berjalan dengan lancar dan menjadi umrah yang mabrur. Umrah yang diterima oleh Allah, umrah yang diridhoi oleh Allah. Kita sudah berikhtiar ya Bapak Ibu ya, ilmunya kita sudah ya, pelaksanaan juga insya Allah nanti kita akan terjaga. Tapi niat itu hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa menjaga. Maka dari itu saya nanti insya Allah akan kembali lagi ingatkan kembali soal niat. Maka untuk menjaga niat itu kita banyak istighfar, jangan banyak ngobrol. Kalau udah ngobrol sama teman, takutnya terjadi gibah dan lain sebagainya, maka niatnya nanti luntur. Maka kalau bisa banyak istighfar, banyak sholawat, banyak talbiyah. Nah, talbiyah aja. Kalau bisa talbiyah sebanyak mungkin sampai nanti terlelap tidur, bangun tidur, talbiyah lagi sampai tertidur, gitu aja. Karena untuk yang naik bus kemungkinan 5 jam perjalanan, 5 sampai 6 jam. Kita juga yang naik kereta walaupun 2,5 jam, tapi ketika mungkin di stasiunnya atau mungkin nanti sampai di Mekahnya menunggu lagi di stasiun, menunggu bus dan lain sebagainya, itu mungkin ada hal-hal yang dapat nanti merusak niat kita. Maka perbanyak sabar aja, perbanyak sabar, zikir, insya Allah Allah jaga niat baik kita. Begitu Bapak. Aman ya mungkin ya, karena udah mau jam 7 Bapak Ibu, 1 menit lagi. Tapi biasanya jam 7 masih bisa ya Ustaz ya? 7.30 ya, alhamdulillah. Estimasi Keterlambatannya untuk sarapan. Kalau lebih dari itu Udah nggak dikasih ya Ustaz? Iya, sama saya pernah 7.30 lewat 7.35 itu udah bersih sekali. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi ya, mungkin di grup aja. Yang terpisah Ustaz. Misalkan pas tawaf gitu kan, ada 1-2 orang yang ya batal, mungkin wudhu dulu. Ya. Nanti titik kumpulnya di mana? Atau seperti apa? Berarti sebelum kita melaksanakan umrah, kita tentuin meeting point untuk yang dorori, untuk yang daruratnya. Jadi bukan berarti nanti Bapak Ibu bisa terpisah dengan seenaknya ya, tidak ya. Jadi ini hanya untuk yang fleksibelnya aja. Seandainya memang terpisah, kumpulnya di situ, seperti itu. Baiknya gimana? Baiknya kita selalu bersama-sama. Baiknya di tempat ini aja Ustaz, tempat minum Zam-Zam. Tempat minum Zam-Zam, betul. Berarti nanti setelah sholat kumpul di situ ya Ustaz ya. Mungkin yang ibu-ibunya setelah ini boleh langsung ke apa? Boleh? Langsung ke hotel boleh. Bapak-bapaknya kita sebentar ya. Pelaksanaan ini. Kain ihram. Barakallahu fikum Bapak Ibu. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan minta tolong jangan segan-segan untuk bertanya kepada Ustadz Alif, kepada saya Ustadz Fatul. Ada tambahan mungkin? Ada ya? Aman ya? Oke. Assalamualaikum. Ya. Ini yang cewek-cewek tadi mau praktek pakai ihram Pak. Di takhir, biasanya di takhir. Iya, setelah umrah. Ini insya Allah akan saya tambahin ketika di bus. Ya. Yang penting Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi saya ingatkan untuk sholat zuhur dan asarnya dijamak di waktu zuhur. Ya. Jadi nanti sholat zuhur di masjid, setelah itu bangkit kembali untuk melaksanakan asar.